Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Eh, Jumpa lagi di channel saya, Dintools Channel. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pemodelan gelombang menggunakan Delft 3D, yaitu kalibrasi gelombang. Untuk kesempatan ini saya mengambil lokasi Jayapura, yaitu di Indonesia. Nah, insya Allah nanti akan ada 10 lokasi yang akan saya ambil sebagai contoh kalibrasi gelombang. Untuk presentasi yang pertama yaitu Jayapura, Indonesia. Lokasinya di sini, ini Pulau Irian ya. Karena hanya sampai kepada kalibrasi, maka di sini saya bagi menjadi 3 bab ya. Pertama adalah domain, bab 2 adalah kondisi batas, boundary conditions, dan yang terakhir adalah wave calibration atau kalibrasi gelombang. Mari kita lihat domainnya. Ini adalah lokasi Jayapura. Di sini adalah kedalaman batimetrinya. Kemudian ini adalah grid yang saya buat untuk domain ini ya. Jadi gridnya pada lokasi Jayapura. Kemudian bagaimana boundary conditionnya atau kondisi batasnya? Nah, di sini saya gambarkan dalam bentuk grid sini ya, karena inputnya berupa data angin yang diekstrak dari ICMWF, yaitu komponen U dan V ya. Sebagai data kalibrasi saya mengambil bulan Januari 2023. Nah, ini di titik-titik ini adalah grid yang merupakan atau berisi data angin ya. Jadi jaraknya adalah per 0,25 derajat ya dalam arah X-nya, juga dalam arah Y adalah 0,25 derajat. Nah, sebagai contoh saja saya mengambil 5 titik dari grid ini. Jadi kalau gridnya sendiri ada di sini, di ujung ini adalah baris pertama R01 dan kolom 1 sampai dengan kolomnya itu adalah kolom 23. Kemudian barisnya adalah 1 sampai 15. Sehingga ini grid terakhirnya, titik terakhirnya adalah R15C23. Data yang akan saya tampilkan di sini sebagai contoh saja adalah ini adalah grid 0 R02 C02 ya. Baris 2 kolom 2. Seperti apa datanya kita lihat. Nah, ini adalah dalam bentuk windrose-nya ya. Jadi data anginnya dominan dari arah west atau barat ya. Kemudian berikutnya adalah dari northwest. Di sini yang kecil adalah dari arah selatan. Ini posisinya ya. R02 C02. Kemudian itu tadi adalah dalam bentuk diagram Rose. Kemudian di sini dalam bentuk time series ya, bulan Januari 2023. Ini adalah wind speed atau kecepatan angin. Kemudian yang ini adalah arah ya, wind direction, degree from which, jadi dari arah dari misalnya dari barat, dari utara dan sebagainya ya. Itu titik R02 C02. Kemudian di sini adalah
R02 C22. Diagram rusnya seperti ini ya. Data anginnya, posisinya di sini. Kemudian bagaimana time seriesnya adalah kurang lebih seperti ini datanya. Kemudian ini adalah arah gelombang, arah data anginnya. Kemudian di titik yang di tengah sini adalah R07C11 ya. R07C11. Diagram rusnya masih sama ya, mirip lah istilahnya, dominnya masih dari arah barat ya. Kemudian di sini dalam bentuk time series, ini adalah tinggi kecepatan angin, kemudian di sini adalah arah. Selanjutnya di titik yang keempat adalah R14C02. R14C02. Nah, di sini karena ini adalah darat ya, biasanya anginnya tidak terlalu kencang ya, jadi anginnya lambat. Di sini adalah dominnya dari northwest. Kemudian kecil ya, sampai di sini tidak mencapai 4 meter per detik ya. Kemudian ini adalah arahnya, cukup bervariasi ya. Selanjutnya di titik yang terakhir dari contoh yang saya ambil adalah di sini R14C22. Ini diagram rusnya, karena di sini di pantai ya, pesisir dekat dengan darat. Ini dominnya adalah dari northwest ya. Kemudian ini adalah dalam bentuk time series, kecepatan anginnya. Kemudian ini adalah arah data anginnya. Itu contoh 5 titik yang saya ambil. Sebenarnya ini berisi data angin semua dari sebanyak 15 baris 23 kolom ya. Itu adalah data kondisi batas, yaitu berupa data angin. Kemudian bagaimana hasil kalibrasinya? Saya mengambil contoh, mengambil tempat kalibrasinya adalah di C1 sampai dengan C4 ya, karena di sini yang tersedia dari ECMWF adalah per 0,5 derajat ya. Bagaimana hasil simulasinya? Kita lihat videonya. Nah, seperti ini data Januari 2023 ya, seperti itu. Kemudian bagaimana hasil perbandingan atau kalibrasi di titik C1 di sini. Ini adalah data signifikan ya, gelombang signifikan di titik C1. Ini adalah data ECMWF. Kemudian yang titik merah sini adalah hasil simulasi menggunakan DF3D model wave. Ini adalah data tinggi gelombang. Kemudian di sini adalah kalibrasi arah gelombangnya ya. Yang biru adalah ECMWF, kemudian yang merah di sini adalah titik hasil model DF3D wave ya. Kemudian di titik C2 di sini adalah tinggi gelombang ya, kalibrasi tinggi gelombangnya lumayan bagus ya. Kemudian arahnya juga mirip ya. Ini di titik C2. Kemudian bagaimana di titik C3? Nah, mirip ya. Hasil kalibrasinya cukup bagus ya. Demikian juga arah gelombangnya ya. Nah, ini titik terakhir adalah C4.
Di titik C4 di sini yang dekat pantai, ini gelombangnya udah mulai kecil ya dibanding yang titik yang lain tadi. Ini adalah tinggi gelombang, kemudian ini adalah arah gelombangnya di titik C4 ya. Demikian hasil kalibrasi gelombang yang saya ambil, yaitu di daerah lokasinya adalah Jayapura, Indonesia. Ini adalah video pertama dari rencana yang akan saya buat, yaitu 10 titik ya di Indonesia dan sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau bisa kami bantu, silakan hubungi di email sicakdin@gmail.com ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.